Perkenalkan, nama saya Fahdi Amaralta, mahasiswa Universitas Bung Karno, Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 1101-2010. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah asas-asas manajemen dengan dosen pengampu Bapak Tri Okta Sulfakimiawan, M.Ikom. Soal yang pertama, praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen, manajemen ilmiah, dan manajemen modern. Yang pertama, perkembangan awal manajemen. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan secara penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, praktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Yang kedua, manajemen ilmiah. Frederick Winslow Taylor dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zaman dalam meningkatkan produktivitas. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecahan bagi pencapaian upah lebih tinggi dan laba lebih besar. Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus diberi secara hati-hati dan cermat, dan setelah itu mereka perlu diberi latihan yang memadai untuk dapat bekerja sebaik mungkin. Yang ketiga, manajemen modern. Henry Fayol, seorang industrialis berkebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen yaitu Administration Industrial et General. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencangkup teknikal, komersial, finansial, kepastian, akunting, dan manajerial. Soal nomor 2. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pembagian kerja. Prinsip ini sangat penting karena adanya limit factor, artinya adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, dan keterbatasan perhatian. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Misalnya wewenang sebesar X, maka tanggung jawab pun sebesar X. Wewenang menimbulkan hak, sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, disiplin. Menurut asal ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah diterapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Yang keempat, kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Tapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu, karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan, maka ia akan bingung. 5. Kesatuan arah. Setiap orang atau sekelompok bawahannya hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama di alas kepentingan pribadi. Misalnya, pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan dari pekerjaan sendiri. Yang ketujuh, remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal bagi karyawan maupun majikan. Yang ke-8, pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang. Artinya, wewenang itu diputuskan atau membagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Yang ke-9, hierarkis. Seluruh perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawahan harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tinggi ke jabatan terendah dengan cara yang beruntun. Yang ke-10, order.
Asas ini dibagi atas material order dan social order, artinya keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, jangan disimpan di rumah. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisasinya. 11. Keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman. Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah-perintah atasan. Yang ke-12, inisiatif. Menurut asas ini, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif, dengan memberi kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan tugas sendiri-sendiri. 13. Asas-asas kesatuan. Menurut asas-asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekompakan kerja atau teamwork dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pemimpin perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu. Yang ke-14, kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuk ke karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi, biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapatkan karyawan yang berpengalaman. Soal nomor 3. Teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Brinklown menyebutkan ada 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, aliran birokratik. Dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atasan tadi, membuat keputusan-keputusan setelah mempelajari semua informasi. Yang kedua, aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan pada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan keputusan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Yang keempat, aliran rasional ekonomi. Teori ini mengaku bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi luaran atau output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijaksanaan akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Dan yang kelima, aliran satisfisik. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mengambil keputusan dalam kondisi bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Yang keenam, aliran analisa sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berbeda dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan, seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Dan yang terakhir, soal nomor 4, Greenberg 1997 mengelompokkan profit komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak, dan di pihak lainnya kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Yang kedua, sebaliknya individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang ketiga, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang keempat, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi
tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Demikian tugas ulangan akhir semester saya. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.